Apakah benar aplikasi Zoom itu berbahaya bagi penggunanya? Beberapa waktu yang lalu beredar video bagaimana ada satu orang, mungkin guru atau pengajar, di mana mouse-nya bergerak sendiri menuju ke mengelola akun dari emailnya ataupun juga dari m-bankingnya. Silakan saksikan video saya untuk mendapatkan jawaban dari judul di bawah ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman semua, seperti tadi judul di awal, apakah Zoom ada aplikasi yang berbahaya? Sebelum saya memulai video ini, saya ingin menjelaskan dulu bahwa saya tidak di-endorse atau tidak mendapatkan endorsement dari Zoom. Tetapi saya membuat video ini dengan sebuah tujuan supaya teman-teman yang mungkin paranoid atau teman-teman khawatir, gelisah terhadap penggunaan aplikasi Zoom ini pada waktu kita work from home ataupun kita beraktivitas, kita bermeeting dengan orang lain menggunakan aplikasi ini, tidak menjadi ketakutan. Nah, saya rindu teman-teman video atau apa yang saya bagikan ini boleh menolong kita bersama-sama untuk melihat dan juga mempelajari dan tidak mudah dipengaruhi oleh hoax yang sedang beredar. Nah, maka dari itu saya langsung masuk saja. Kita akan bahas bersama-sama pada video ini, apakah Zoom itu adalah aplikasi yang berbahaya. Nah, teman-teman semua, ketika berbicara dengan yang namanya internet, maka saya harus katakan bahwa di dalam internet tidak ada aplikasi atau apps yang 100% itu aman. Aman dalam pengertian data tidak tercuri, data kita selalu aman, tidak ada. Karena yang namanya dunia internet itu adalah dunia yang begitu complicated sekali. Nah, maka dari itu saya ingin membuka dulu wawasan kita, pikiran kita, bahwa apa yang terjadi sama Zoom itu tidak sejelek atau separah yang dikatakan atau bahkan melalui video yang beredar yang sudah kita tahu. Nah, teman-teman, beberapa waktu setelah video itu cukup viral, maka dikeluarkan sebuah artikel di dalam Kompas. Nah, saya akan tunjukkan teman-teman artikel di dalam Kompas itu tercatat yaitu pada tanggal 23 April. Dikatakan di sana viral video laptop dibajak setelah pakai Zoom, ini penjelasan seorang pakar. Nah, saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat ada seorang yang bernama Alphonse Tanujaya. Siapa dia? Dia ini adalah spesialis antivirus dan tukang oprek di vaksin.com. Jadi ini adalah satu antivirus. Dia adalah seorang yang mengerti tentang dunia cyber, dan dia mengatakan di dalam artikel Kompas itu begini: Zoom memiliki fasilitas remote control tapi sangat terbatas. Untuk mengaktifkannya harus ada persetujuan user, dan fitur itu hanya bisa aktif saat screen sharing, jelas si Alphonse. Fitur remote control di Zoom hanya bisa dipakai untuk mengendalikan aplikasi atau layar pengguna yang sedang dibagikan saja. Tidak bisa untuk membuka atau mengakses aplikasi lain di luar apa yang sedang ditampilkan di screen sharing. Nah, teman-teman, di sana jelas dikatakan bahwa fasilitas remote controlnya Zoom itu sangat terbatas. Nah, maksudnya apa? Teman-teman mungkin yang agak sedikit gaptek ataupun teman-teman yang tidak mengerti bahasa komputer, saya coba sederhanakan sebatas pengetahuan saya. Teman-teman, remote control itu maksudnya apa? Nah, teman-teman, kalau yang sudah pernah menjadi host di dalam aplikasi Zoom, maka kita bisa share screen. Nah, pada waktu share screen itu sebenarnya para partisipan atau orang yang diundang itu bisa memberikan tulisan atau mencoret-coret screen itu bisa dan diterima oleh semua yang hadir. Terutama misalnya guru-guru les yang memakainya itu biasanya tahu bahwa itu bisa. Jadi gurunya memberikan soal di dalam whiteboard itu lalu ditulis. Nah,
Saya ingin katakan itulah fasilitas namanya remote control. Nah, seorang pakar ini mengatakan bahwa aplikasi ini remote controlnya cuma sebatas di waktu share screen saja. Di luar itu tidak mungkin bisa dilakukan yang namanya remote control mouse-nya bergerak sampai ke mengelola akun ataupun bahkan ke m-banking. Nah teman-teman semua, di dalam artikel tersebut, di dalam Kompas itu juga dikatakan kemungkinan, ini kemungkinan, saya tidak lagi menuduh, kemungkinan video itu disebarkan karena sang wanita itu bukan bermaksud menyebarkan hoax, tetapi dia lagi dikerjain atau di-prank sama temennya ataupun sama kerabatnya. Kita tidak tahu. Tetapi itu kemungkinan besar itulah yang terjadi, bukan karena aplikasi Zoom. Dan saya ingin menambahkan di dalam satu artikel kumparan.com, teman-teman kalau lihat bersama-sama, saya cuplik di sana, kita bisa lihat di sebelah ini kanan saya, benarkah aplikasi Zoom bisa bikin layar HP gerak sendiri dan bobol m-banking? Nah, di dalam aplikasi ini sekali lagi dia mewawancara Alphonse Tanujaya. Di sana dikatakan bahwa Alphonse juga meragukan klaim peretasan akun Zoom bisa membobol m-banking. Ia bilang untuk mengakses akun m-banking dibutuhkan PIN atau password yang pasti hanya diketahui sang pemilik. Bila berhasil dibobol, ada kemungkinan pemilik memberitahu PIN atau bisa melalui malware. Nah, malware ini apa? Saya jelaskan secara sederhana. Malware itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang tidak sengaja kita install ke dalam komputer kita pada waktu kita sedang browsing sesuatu. Dia minta kita install ini, kita install. Itulah yang namanya malware. Nah, itulah yang menjadi akar permasalahan, sehingga hacker atau peretas itu bisa mengambil data pribadi kita. Dilanjutkan. Lebih lanjut, Alphonse menduga kasus pembobolan itu bukan karena kelemahan keamanan Zoom, tapi karena malware, keylogger atau trojan. Program jahat ini bisa didapat dari aplikasi lain yang ada di dalam perangkat. Selain itu, malware juga dapat ditemukan melalui situs-situs yang berbahaya. Nah, itulah yang biasanya menjadi titik celah sehingga para peretas itu bisa mengambil data-data kunci yang kita punya. Nah, kita lanjutkan. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri, saya akan katakan bahwa beberapa waktu yang lalu sebelum work from home ini diberlakukan di banyak negara, maka yang terjadi adalah pengguna Zoom itu tidak banyak. Tapi pada waktu diberlakukan lockdown di banyak negara, maka tiba-tiba pengguna Zoom ini meroket sekali. Nah, pada waktu dia tiba-tiba penggunanya sangat banyak, jujur dikatakan ada beberapa case atau masalah security, keamanan datanya tidak dienkripsi dan lain sebagainya. Tetapi belakangan ini saya ingin tampilkan kepada teman-teman bahwa Zoom melakukan update terhadap software yang dipakainya. Teman-teman kalau melihat di dalam artikel yang saya tunjukkan ini, di sana dikatakan bahwa Zoom sudah mengupdate versi 5.0 dan juga disarankan oleh Alphonse Tanujaya yang adalah ahli di dalam antivirus. Dia mengatakan untuk kita senantiasa mengupdate aplikasi Zoom. Jadi Zoom sudah mengupgrade keamanannya di versi 5.0 dan itu juga dikatakan oleh pendiri CEO dari Zoom sendiri yang bernama Eric Yuan. Bahkan secara terbuka dia mengatakan dia meminta maaf kepada pengguna karena masalah keamanan yang mengguncang aplikasi ini dan dalam beberapa minggu yang terakhir. Nah, ini dikatakan pada waktu itu mungkin terjadi banyak sekali kasus-kasus. Itu terjadinya sebelum diupdate versi 5.0. Sekarang ini data kita ataupun hasil meeting kita di dalam Zoom itu akan sangat aman karena sudah dienkripsi data kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang tadi di awal. Apakah kalau begitu Zoom ini berbahaya atau tidak? Nah, saya akan menjawab gini. Berbahaya atau tidak tergantung definisi bahayanya. Kalau kita mengatakan bahayanya adalah sampai dicuri data kartu kredit kita ataupun data password email kita, maka saya katakan tidak sampai ke sana. Dan teman-teman jangan parno dulu.
Lagi pula kalau dia mencuri data kartu kredit kita, biasanya orang yang bertransaksi menggunakan kartu kredit itu dikirimkan kode OTP di handphone kita. Nah, selama kita tidak memberikannya, maka itu biasanya transaksi itu akan gagal. Nah, sekarang apakah berarti benar-benar Zoom ini adalah bebas dari segala macam bahaya? Saya akan jawab bahayanya adalah terjadinya namanya Zoom bombing. Apa sih Zoom bombing? Jadi ini pernah terjadi di luar negeri, saya tidak tahu di Indonesia apakah terjadi atau tidak. Zoom bombing itu kalau teman-teman cari, definisi dari Zoom bombing itu adalah gangguan yang tidak diinginkan ke dalam panggilan konferensi video oleh seseorang yang menyebabkan gangguan. Misalnya begini. Misalnya saya membawakan sebuah webinar, seminar di dalam versi web dan dihadiri oleh kurang lebih 100 orang. Saya tidak mengenal semua pesertanya dari berbagai tempat yang ada di Indonesia misalnya. Lalu peserta itu masuk dan pada waktu saya menampilkan PowerPoint saya ataupun presentasi saya, tiba-tiba ada peserta lain yang menampilkan gambar yang lain atau presentasi yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai Zoom bombing. Nah, hal itu sangat bisa dicegah dan sangat mudah mencegahnya. Nanti ikuti saya akan jelaskan di belakang bagaimana kita bisa menghindari Zoom bombing ini. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal video, bahwa tidak ada yang 100% aman di dalam internet. Maka dari itu, prinsip saya dalam menggunakan aplikasi atau sosial media, apalagi Zoom, saya ingin berbagi sedikit tips buat teman-teman, tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu saya ingin memberikan beberapa alternatif bagi setiap kita untuk meminimalkan kejahatan cyber yang akan menimpa kita. Nah, maka dari itu yang pertama yang harus kita lakukan, jangan lupa bikin email aja yang baru. Teman-teman, kalau sudah pernah menggunakan Zoom, sekarang hapus aja. Terus teman-teman mendaftar dulu di email. Bikin email yang baru yang khusus nanti kita pakai buat Zoom. Kalau bisa email itu tidak mencantumkan identity kita. Boleh Yahoo, boleh Gmail, boleh apapun lah. Teman-teman boleh terserah memilih apapun bentuk emailnya. Lalu setelah kita membuat email yang baru, bikinlah akun dari Zoom. Jadi nanti teman-teman semua bikin saja akun Zoom, masukkan di sana nanti email baru kita, maka nanti akan di follow up. Nanti saya akan berikan tahapan-tahapan secara detail. Teman-teman bisa ikuti dari rumah sembari nonton video saya. Lalu yang ketiga, berikanlah password kepada email yang baru maupun email Zoom itu berbeda. Misalnya, kalau email baru kita, passwordnya itu misalnya adalah 123, maka password daripada akun Zoom kalau bisa jangan sama. Yaitu misalnya kita berikan ABCDE misalnya. Nah, saya berikan sedikit tips buat teman-teman semua. Kalau membuat password, itu kalau bisa ada variasi huruf besar, huruf kecil, lalu ada angka, ada simbol, supaya memberikan tingkat kesulitan yang tinggi terhadap orang-orang yang ingin berniat jahat. Nah, perhatikan 3 hal ini saja dulu, yaitu bikin email yang baru, bikinlah akun Zoom yang baru, dan juga bikinlah password yang berbeda di antara kedua akun ini. Nah, saya akan mengajari kita bertahap, setahap demi setahap, bagaimana kita bisa membuat akun di Zoom. Nah, teman-teman bisa ikuti video saya. Nah, nanti kalau teman-teman ketik di Google Zoom, lalu teman-teman klik masuk ke dalam jendela atau window-nya daripada Zoom, maka akan tampil seperti ini. Teman-teman silakan pilih sign up for free. Nah, ketika teman-teman menekan tombol itu, maka akan muncul di sana masukkan email address kita. Setelah dimasukkan email address kita, teman-teman akan mendapatkan gambar yang ini. Nah, di sana ada warna hitam, saya blok karena itu adalah email saya.
Jadi saya blok begitu untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan tulisan seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan tulisan seperti itu bahwa Zoom sudah mengirimkan email dan kita harus pergi ke email kita yang baru. Di sanalah kita akan mendapatkan satu email dari Zoom yang tulisannya begini kurang lebih. Hello, bla 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 siapa. Welcome Zoom, to activate your account, please click the button below to verify your email address. Terus di sana ada icon activate account. Ketika teman-teman tekan tombol itu, maka terverifikasilah data kita di Zoom. Nah, setelah itu, setelah teman-teman memencet tombol itu, langsung akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Welcome Zoom, di sana ada first name, di sana ada last name, di sana ada password. Ingat sekali lagi, password yang dimasukkan harus beda dengan email baru. Jangan kita pakai email utama kita pakai email baru. Teman-teman, kenapa sih di dalam Zoom, misalnya teman-teman meeting, ada nanti para partisipan atau peserta, itu muncul tulisannya begini, misalnya Samsung Galaxy J5, atau misalnya dia Oppo A9, atau misalnya ini adalah Huawei P sekian. Kenapa kok bisa muncul tulisan itu? Karena yang bersangkutan hanya memencet link yang disebar dan dia tidak punya aplikasi Zoom sehingga dia tidak punya nama. Maka dari itu teman-teman perlu masukkan nama, first name dan last name, sehingga teman-teman pada waktu mendaftar peserta seminar, nama teman-teman itu bisa sesuai dengan nama yang didaftarkan dan akhirnya tidak ditolak oleh sang pemimpin daripada seminar itu. Nah, kita akan masuk berikutnya. Setelah kita masukkan semua nama dan juga password kita, maka akan masuk ke dalam tampilan yang seperti ini. Nah, teman-teman, saya memberikan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di dalam komputer. Beda komputer dengan handphone hanyalah begini. Tulisan home, chat, meeting, dan juga kontak itu adanya di bawah, bukan di atas. Cuma itu saja bedanya, tidak banyak bedanya. Nah, teman-teman, saya ajak kita untuk melihat bersama-sama. Nanti di sana teman-teman buka di bagian meeting. Nah, teman-teman coba lihat nanti setelah itu akan tampilannya seperti ini. Di sana pencet saja tombol edit. Ketika dipencet tombol edit akan keluar di sana require password. Dan juga di bawahnya itu ada enable waiting room. Nah, teman-teman, begini, saya jelaskan satu-satu. Password ini apa? Ini adalah password untuk masuk ke meeting yang kita adakan dengan Zoom kita sendiri. Passwordnya bisa yang sederhana, nggak masalah. Tapi passwordnya ini harus berbeda dengan, sekali lagi, password yang ada di dalam akun Zoom ataupun akun email. Itu harus berbeda. Usul saya password yang sederhana saja, supaya teman-teman semua yang masuk untuk ikutin seminar ataupun kelas tidak kesulitan harus mengetik berbagai macam huruf ataupun angka yang membingungkan. Usul saya yang sederhana aja, karena ini bisa diganti kapanpun. Setiap kali teman-teman mengadakan meeting yang baru, silakan juga bisa diganti passwordnya. Nah, jangan lupa di bawah itu aktifkan tanda centang pada waiting room. Kenapa ini perlu? Supaya kalau misalnya kita mengadakan seminar atau kelas itu misalnya jam 6 sore. Andaikan ada peserta yang masuknya sebelum jam 6 sore, itu kita bisa taruh mereka di dalam waiting room. Jadi mereka tidak bisa melakukan percakapan dengan peserta lain sebelum kita masuk. Dan juga enable waiting room ini menolong kita untuk kita accept atau reject mereka yang namanya tidak terdaftar sebagai peserta dari seminar atau kelas yang kita adakan. Sehingga ini mencegah teman-teman orang-orang luar, orang-orang asing untuk masuk ke dalam meeting kita.
Nah, setelah teman-teman itu selesai, pencetlah tanda save di sebelah kanan itu. Lalu kita akan lanjut bagaimana cara kita memulai Zoom atau video kita. Nah, silakan teman-teman masuk ke dalam icon yang berwarna orange itu. Nah, ketika teman-teman menekan tombol itu, akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan, start with video, dan juga di sana dikatakan use personal meeting ID. Nah, seringkali yang terjadi, yang di bawah itu tidak dipencet. Pada waktu tidak dipencet, teman-teman bagi link atau send invitation buat orang lain, mereka buka, mereka nggak bisa masuk. Jadi, itulah ID kita harus pencet dulu kalau kita mengirimkan ID itu kepada orang lain, atau kita mengadakan rapat itu dengan ID itu. Nah, ketika teman-teman sudah menekan tombol new meeting dan start video, maka akan muncul langsung masuk ke dalam layar seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sana, kalau kita sebagai host, teman-teman bisa lihat layar di bawah itu ada security, ada manage partisipan kalau tidak salah. Tulisan di komputer saya terlalu kecil. Di sana ada security. Nah, teman-teman di sana, teman-teman sebagai host atau yang mengadakan Zoom ini, di sana pada waktu dipencet security akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, teman-teman harus ingat di sana dicentang yang unable, waiting room, dan juga dimatikan share screen supaya peserta tidak bisa share screen mereka. Itu ingat baik-baik teman-teman, supaya kita mencegah terjadinya Zoom bombing pada waktu kita sedang menyampaikan materi kita. Nah, setelah peserta lengkap, kita bisa lock meeting kita. Kita tahu misalnya jumlah daripada peserta di kelas ataupun seminar itu misalnya jumlahnya 75 dan sudah sampai di 75, kita bisa lock meeting kita sehingga mencegah orang luar bisa masuk. Kita akan masuk ke dalam fitur yang berikutnya, teman-teman. Nah, fitur yang berikutnya kalau kita sebagai host diperkenalkan dengan satu fitur yaitu breakout room. Apa sih breakout room? Breakout room itu adalah fasilitas yang Zoom berikan, misalnya jumlah peserta itu adalah 70 orang. Dan di sana kita pada waktu mengadakan seminar, kita ingin memberikan istilahnya bagi kelompok pertanyaan diskusi. Nah, melalui breakout room ini, kita bisa ngatur secara manual ataupun secara otomatis. Kalau secara otomatis dari 70 itu langsung diacak oleh Zoom sendiri, langsung terbagi menjadi breakout room yang beberapa. Tergantung kita mengisinya mau berapa room. Misalnya kalau kita isinya 10 room, berarti misalnya 70 peserta, jadi satu room isinya 7 orang yang sudah diatur secara randomly oleh Zoom. Nah, teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Dan juga yang terakhir adalah di sana di bagian kolom sebelah kanan, kalau teman-teman memencet tanda partisipan, manage partisipan, maka akan muncul seperti ini, tampilan putih. Nah, perhatikan yang di bawah itu ada invite, mute all, dan unmute all. Nah, teman-teman sebagai host pada waktu mengadakan seminar, misalnya dihadiri 70 orang, maka untuk mencegah supaya suara-suara lain masuk, teman-teman dengan satu tombol mute all, itu bisa langsung mematikan semua mic yang ada. Teman-teman, inilah yang saya ingin bagikan buat teman-teman semua. Semoga ini boleh bermanfaat dan membuka pemikiran kita. Kalau video ini menolong teman-teman memahami dan juga bisa menolong orang yang gaptek, tidak bisa Zoom dan menjadi bisa, teman-teman silakan share dan bagikan kepada banyak orang. Saya rindu video ini boleh menolong kita memahami bahwa Zoom tidak berbahaya seperti yang dipikirkan atau dirisaukan oleh banyak orang. Sampai di sini saja video saya. Semoga video ini boleh menolong banyak orang dan silakan subscribe kalau ini boleh menolong setiap kita. Oke, God bless you. Bye bye.